Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Oke, aku mau sharing lagi kegiatan aku hari ini. Nah, ini tuh aku pulang dari delivery order uduk seperti biasa. Ini langsung aja sat-sat. Nah, ini sayurannya aku udah beli kemarin nih. Jadinya tuh yang tinggal masak aja. Nah, mam, hari ini aku mau pergi sama anak sama suami aku. Mau jalan-jalan sedikit aja yang gak jauh-jauh ya. Makanya pagi-pagi aku udah masak aja nih, mam. Hari ini aku mau masak jangan lombok hijau dan bakwan udang. Pokoknya ini perpaduan masakan yang enak banget deh, mam. Nah, sebelum dinyalain nih api kompornya, pokoknya aku siap-siapin semuanya sampai beres dulu. Nanti tinggal oseng-oseng aja biar bisa ngerjain kiri dan kanan ya. Biar satset gitu loh mam masaknya. Nah, untuk si bakwan udang di sini aku tambahin wortel sama daun bawang aja biar lebih enak. Untuk penyedap dan tambah-tambahin rasanya nggak aku pakai lagi karena emang dari tepungnya tadi. Ini judulnya bakwan udang spesial atau premium ya. Karena emang tepungnya itu udah enak sendiri tanpa ditambahin apapun. Cuma tinggal tambah-tambahin sayur kayak gini aja ya mam, biar lebih seger aja gitu kelihatannya, nggak cuma udangnya aja. Sebenarnya kalau pakai udang aja sih udah enak ya mam, tanpa harus pakai daun bawang atau wortel, tapi biar lebih enak aja gitu. Ayo mam, gimana nih kabarnya hari ini mam semua di rumah? Lagi ngapain? Udah masak belum? Udah beres-beres belum? Yang pastinya para mama di rumah ini aku percaya deh kalau mama-mama semuanya rajin semua ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya kayak gini aja ya mam, pakai cabai hijau yang banyak, terus sama cabai rawitnya itu sedikit aja. Karena biasanya cabai rawitnya walaupun banyak itu nggak kepake, mubah ya, sayang banget. Jadinya beberapa aja. Dan untuk bumbu-bumbunya nih mau aku blend aja biar halus banget. Di sini tadi aku beli udang, ini kepalanya nggak aku buang, aku cuci yang bersih terus disangrai. Nah, ini mau aku blend sama bumbu-bumbunya. Ini untuk bumbunya aku pakai kemiri, bawang merah, dan bawang putih, udah gitu aja. Nah, untuk kali ini nggak aku ulek ya, karena pengen yang bener-bener halus biar nanti si bumbunya itu nyatu sama si kuahnya gitu loh. Jadi kuahnya tuh kelihatannya kental ya mam. Oke, ini udah selesai nih untuk bumbunya. Mau aku langsung cuci terus aku masukin lagi aja blendernya. Enak ya kalau pakai blender tangan tuh kayak gini ya. Dan kita lanjut lagi nih, semuanya udah siap. Ini aku mau langsung bikin bakwannya. Untuk bakwan di sini aku tambahinnya cuma wortel sama daun bawang seledri aja. Nggak pakai penyedap rasa yang lainnya lagi. Nah, di sini aku pakai 2 bungkus tepung siap saji terus sama udangnya seperapat, dan biasanya di sini jadinya 10 buah bala-bala ya. Apa sih, bakwan udang gitu. Bisa lebih kalau ukurannya diperkecil ya, mam. Nah, untuk rasa udah pas, jadi kita langsung panasin aja minyaknya. Ini dua-duanya aku nyalain semua ya kompornya biar satset, biar yang satunya mateng, yang satunya juga mateng. Nah, kalau udah panas nih minyak kayak gini, aku mau langsung aja bikin bakwannya mam. Dan kompor yang satunya juga aku tungguin sampai panas dulu bumbunya, baru aku masukin gitu. Nah, biasanya sih aku kalau masak sayur ya, yang banyakan itu aku pakai penggorengan yang teflon kayak gitu. Itu mau dipakai sayur atau mau dipakai goreng-gorengan nggak lengket ya. Alhamdulillah aku seneng banget kalau masak-masak tuh di teflon-teflon kayak gini. Jadinya tuh mempermudah aja, nggak ada bumbu yang nempel-nempel di penggorengan gitu. Males aja kalau pakai penggorengan yang nempel-nempel gitu ya mam. Ini mau dipakai goreng-goreng, mau dipakai sayur itu nggak masalah, nggak lengket sama sekali. Nah, ini untuk bakwan sekali goreng aku bikinnya 3 ya mam. Terus nggak bisa lebih gitu karena emang ukurannya segitu. Nah, untuk ini bumbu si sayur lombok hijaunya aku pakein daun salam dan lengkuas biar lebih wangi aja teman-teman.
Jadi gini ya, kalau masak dua tungku kayak gini tuh satset, harusnya tangan kita super gercep juga, jadinya tuh lebih cepet aja kerjaannya selesai, biar bisa ngerjain yang lainnya lagi. Soalnya hari ini emang mepet banget ya. Aku pengennya sebelum pergi-pergian itu rumah tuh beres gitu, jadi nggak ninggalin kerjaan di rumah, pulang-pulang dari mana-mana kan capek tuh. Takutnya rumah berantakan, nanti pulang-pulang semakin capek, harus beres-beres dulu. Makanya hari ini aku yang gober banget nih masaknya. Oke, balik lagi ke video. Untuk bakwannya udah matang nih, satu kali angkat, jadi mau diterusin sampai selesai ya teman-teman. Dan di kompor yang sebelahnya bumbunya udah matang nih teman-teman, udah naik-naik ya, minyaknya udah kelihatan tuh. Nah kalau misalnya kita bikin sayur santan, buat bumbunya bener-bener yang harus matang ya teman-teman, biar nggak gampang basi, biar nggak bau langu juga. Oke, langsung aja tambahin airnya, tinggal tunggu sampai mendidih ya, sampai umup lah gitu. Dan untuk di tungku yang satunya ini udah penggorengan yang terakhir nih. Alhamdulillah untuk bakwan udangnya aku dapat 12 buah ya teman-teman. Dan ini udah mendidih, jadi kacangnya aku langsung masukin dan bumbu-bumbunya juga aku masukin biar nanti nyerap juga ke si kacangnya ya teman-teman. Tadi aku pakai gula, terus pakai penyedap rasa, kaldu ayam gitu, terus pakai kaldu jamur teman-teman. Nah harusnya sih ya untuk gulanya itu pakai gula merah, tapi berhubung aku yang nggak punya gula merah, ya udah pakai gula putih aja. Tapi kalau teman-teman ada gula merah di rumah, lebih enak pakai gula merah ya teman-teman. Karena itu emang khas dari Jogja gitu ya, Lombok Hijau, bener nggak sih? Oke, alhamdulillah untuk bakwannya udah selesai nih. Tuh, ini udah enak banget ya. Rasa udangnya tuh manis, masih segar gitu. Jadinya tuh yang enak banget bumbu udangnya, bakwan udangnya. Nah, ini juga untuk si sayurnya udah aku pindahin ke tungku yang satunya karena ribet ya kalau di sebelah sana. Ini santannya juga aku masukin. Nah, Mam, kalau misalnya santannya udah dimasukin, jangan ditinggalin lama-lama, sering-sering diaduk ya. Nanti si santannya itu jadi menggumpal gitu, teman-teman. Harusnya sih ya teman-teman kalau masak santan kayak gini ditongkrongin aja di atas kompor. Ini kita masak pagi-pagi, nanti siang dipanasin, sore juga dipanasin. Dan ini udah hampir mateng, jadi cabai-cabeannya aku masukin ya tadi. Kenapa cabai-cabeannya aku masukin di belakangan biar kelihatannya lebih segar aja teman-teman. Oke, untuk sayurnya ini udah mateng sih, nanti kita pindahin ke tempat yang lebih kecil gitu biar lebih apa ya namanya kelihatannya nggak ribet banget itu teman-teman, karena ini penggorengannya terlalu gede ya. Ini aku tambahin juga pete, kalau yang nggak suka pete boleh banget di skip. Harusnya sih ini pakai kerupuk kulit gitu ya teman-teman, tapi berhubung akunya nggak ada, terus males juga nyarinya, ya udah aku skip dulu. Kalau teman-teman ada nih boleh banget ditambahin karena rasanya emang lebih khas begitu ya pakai kerupuk kulit gitu. Nah ini udah mateng, alhamdulillah bakwan sama si sayurnya. Ini aku pindahin ke tempat yang lebih kecil kayak gini. Ini Masya Allah Mam, nikmatnya bukan main ya makan kayak gini. Terus sama apa sih namanya sayur santan sama bakwan udang, Masya Allah rasanya nikmat banget teman-teman. Apapun ya kalau kita lagi sehat makan apapun itu rasanya nikmat aja ya teman-teman. Sama nggak sih kayak aku? Oke teman-teman, untuk masak dan beberesnya udah selesai alhamdulillah. Ini sekitaran jam setengah 2 siang gitu. Aku langsung aja OTW sama suami sama anak-anak aku. Jadi jalan-jalannya yang deket-deket aja teman-teman. Ini kakak Alesnya minta diajakin berenang, Dede Alpa juga minta diajakin berenang. Jadi aku ajakinnya ke gunung gitu aja deh, ke Curug. Karena lebih enak ya, aku juga pengen ngadem di sana. Udah lama juga kita nggak kemana-mana nih teman-teman. Nah di sepanjang jalan ada tukang oleh-oleh, tapi di sini biasanya sih kalau oleh-olehnya kayak jengkol muda, terus kayak duren utan gitu. Nggak tahu sih, aku belum pernah makan duren utan gitu, rasanya kayak apa. Dulu terakhiran makan duren utan tapi masih mentah waktu zaman-zamannya aku pramuka gitu teman-teman. Ini udah hampir sampai ya teman-teman, udah hampir sampai ke tempatnya. Ini sih beda banget sama Curug yang zaman aku kecil ya, udah banyak perubahan gitu, banyak direnovnya juga. Jadi kurang natural kayak dulu sih.
Nah itu pas sampai tempatnya Dede Alpa sama kakak Alesa langsung berenang. Ini sungainya lagi kering gitu ya teman-teman. Aku juga nggak sampai atas banget sih karena capek, motornya juga nggak kuat ya kalau kita harus ke sana. Jadi udahlah di sini aja di alirannya aja gitu. Tapi masih seru juga sih kalau di sini. Nah enaknya kalau mandi di sungai kayak gini airnya masih jernih banget ya. Jauh banget sama di tempat aku ada juga sih kali tapi bentuknya tuh udah yang airnya tuh yang udah butek banget teman-teman, tuh kotor gitu. Ini nggak begitu dalam ya, masih cetek-cetek gitu. Jadi Dede Alpa masih aman. Ini masih sekitaran tingginya sepusaran Dede Alpa juga enggak kayaknya. Sebetis Dede Alpa aja deh. Nah ini aku lapar ya, kalau udah di gunung kayak gini tuh rasanya lapar aja gitu. Pengen ngisi perut dulu deh pakai mie, ini mie rebus sama telur aja, terus pakai gorengan. Pengennya sih bakso ya, tapi nggak ada di sini. Aku males harus naik-naik lagi ke atas. Tadi kayaknya ada tukang bakso di atas, cuma aku males. Yaudah makannya mie rebus aja. Kak, turun nggak? Nanti adanya nyungsep aja kepleset. Nah di sini aku sambil makan mie sambil mantau Dede Alpa sama kakak Alesa. Tuh liatin, mereka berenang ya. Airnya juga nggak begitu tinggi mam, jadi akunya juga nggak begitu was-was. Aku tinggalin makan dulu. Mam ini tempatnya enak banget, adem banget. Mungkin kalau rumahnya lebih deket gitu ya. Ini sih dari tempat aku ke sini jaraknya 1,5 jam gitu, lumayan jauh. Coba kalau deket mungkin aku sering-sering ke sini numpang ngadem gitu. Nah mam di sini masuk gratis sih, cuma kayak bayar parkiran aja 5.000. Tapi untuk ke curugnya ke atasnya itu bayar 25.000. Nah orang Karawang kayaknya tahu nih yang namanya Curug Loji, Curug Cigentis, dan di sini juga banyak ada beberapa curug gitu. Tapi aku lupa tahu namanya gitu. Pokoknya di sini daerah sini banyak curug yang pastinya enak banget buat jalan-jalan bareng keluarga gitu. Sambil sekedar makan-makan bakso, makan mie, atau numpang ngopi aja nih. Enak banget mam kesini beneran. Kalau orang Karawang, orang Cikarang boleh banget nih kesini nih teman-teman. Nah aku juga pengen ke seberang dulu. Di seberang itu kayak ada penginapan gitu, tapi lumayan mahal ya. Tapi emang tempatnya enak sih. Jadi kayak gini, ala-ala pokoknya enak banget ya, estetik banget tempatnya kalau menurut aku. Nah ini anak-anak udah mau selesai, bukannya udah mau selesai, udah selesai. Dede Alpa nggak kuat katanya sama dinginnya, sampai gemeteran dia. Terus minta dibikinin mie juga karena emang enak ya kalau habis dingin-dingin gitu. Makan mie kayak gini, anget-anget, pokoknya rasanya nikmat banget ya dek. Mantap katanya. Mantap men. Nah di sini udah sih kita pulang nggak lama-lama. Di sini juga aku berangkat dari jam 1:30 sampai jam 3-an gitu. Terus pulangnya sekitaran mau 5:30 gitu deh. Nungguin maghrib dulu baru kita pulang. Nah, mam di sini juga ada warung-warung kayak gini ya banyak. Jadinya nggak usah khawatir nih, nggak usah bawa bekal dari rumah karena di sini juga nggak begitu mahal-mahal banget sih harga-harganya. Kayak kopi, terus es, mie, gado-gado, bala-bala semuanya ada di sini, mam. Jadi enak banget ya. Ini udah sore banget ya mam, jadi Dede Alpa sama kakak Alesa mau ganti baju dulu. Aku lupa nggak bawa anduk, jadinya ya udah deh nanti mereka pakai baju yang ini aja untuk gosok-gosok badannya. Nah ini kayak tempat bilasnya nyeberang di tempat tadi dekat sama penginapan gitu. Di sini suasananya enak banget mam. Kalau teman-teman mau nginep di sini siapin aja per malamnya 500.000 gitu ya. Tapi tempatnya emang bagus banget sih teman-teman. Dan terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau temenin aku sampai di akhir video. Semoga teman-teman suka, semoga nggak pernah bosan sama video-video aku, kegiatan aku hari-harinya kayak gini. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua. Nah kita mau pulang dulu, ini udah sore gitu ya. Kita nungguin azan dulu, ini udah mau maghrib gitu. Kita berhenti dulu, nanti lanjut lagi pas mau maghribnya teman-teman.
Oke teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dilancarkan juga rezeki dan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.